Halo netizen, ini adalah Daihatsu TAF tahun 2022. Nah, Daihatsu TAF yang sekarang tuh beda jauh dibandingin Daihatsu TAF yang dulu pernah dijual di Indonesia ya. Karena Daihatsu TAF yang sekarang itu berubah menjadi K-Car. Jadi sama Daihatsu di Jepang itu di reborn namanya menjadi mobil murah atau mobil yang terjangkau untuk masyarakat Jepang. Tapi mobil ini lagi dijual di JDM CBU Cars di Pondok Indah ya. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Jadi beda banget sama Daihatsu Staff yang biasa dulu berkeliaran di Indonesia ya. Sekarang dia berubah menjadi LCGC-nya Jepang gitu ya. Dan yang di depan kita ini adalah tipe tertingginya, yaitu tipe X Turbo. Jadi dia top of the line itu seperti ini ya. Kurang lebih ini udah yang paling mahalnya. Nah, untuk tampilan depannya ini juga sebetulnya masih mirip seperti TAF yang lama, maksudnya filosofinya ya, bukan desainnya. Jadi dia masih kaku seperti TAF yang lama dan kesana tuh off-roader banget gitu ya. Dan kalau kita lihat lampunya, ini sudah full LED. Jadi sama seperti Daihatsu kekinian yang lampu itu rata-rata sudah LED. Dan kerennya juga, dia walaupun kelihatannya simple gitu ya, masih reflektor, dia ada cornering lights-nya. Jadi kalau kita mau belok ke kiri atau kanan atau misalnya masuk gigi mundur, dia ada lampu tambahan yang bisa menyinari ke bagian kiri atau kanan yang lebih pojok gitu ya, jadi lebih aman lagi. Nah, untuk grill aslinya dia nggak kayak gini. Jadi ini adalah optional pack dari Daihatsu yang ada di Jepang. Dia logonya tuh full TAF gitu ya. Kalau yang standarnya dia ada logo Daihatsu dan emblem TAF-nya tuh kecil di pinggiran. Nah, di bagian sampingnya ada kayak semacam over fender yang agak nongol ke depan dan ada fog lamp LED-nya. Berikut dengan sensor parkir di kiri dan kanan. Di bagian bawah juga ada kayak semacam aksen underguard gitu ya di bawahnya, warna hitam doff. Lanjut ke samping, untuk yang tipe X dia velgnya alloy seperti ini ya. Jadi dia tuh kalau yang di tipe X, dan kebetulan ini yang versi black package gitulah. Jadi aksen di mobil ini tuh rada-rada kehitam-hitaman. Velgnya juga aslinya tuh warna silver biasa, tapi di sini jadi agak gunmetal gitu. Di sini tuh ukuran bannya, mana ukuran bannya? Ini ya 165 R15, jadi kecil sekali. Dan rem depan sudah disc brake, di belakang memang masih tromol tapi sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, dan sudah ada teknologi active safety-nya Daihatsu yang ditandai oleh kamera stereo yang ada di bagian sini. Jadi bisa dibilang ini TAF ASA ya. Jadi ada advanced safety assist-nya. Di bagian fender ada lampu sein, tapi dia nggak di bagian spion, dan spionnya sendiri dia covernya warna hitam untuk yang black package seperti ini. Ada tangkainya yang nempelnya tuh di bagian pintu gitu ya, bukan di pojokan pilar. Handle pintunya juga yang versi black package ini dia warnanya tuh agak-agak hitam, dan ada akses keyless entry-nya yang model sentuh seperti ini. Kuncinya sendiri ini familiar sekali buat kalian yang pemilik Daihatsu kekinian, yaitu kuncinya Rocky, kuncinya Xenia baru juga. Jadi ada dua tombol ya, tombol unlock dan tombol lock di logo Daihatsu-nya. Ada talang air juga di bagian atas ini, yang ini aksesoris juga, dan seinget gue ada banyak modelnya. Ada semacam roof rail gitu, tapi cuma separuh belakang doang. Jadi di atasnya itu karena ada atap kaca, jadinya dia roof railnya nggak sampai depan. Dan bentuk dari jendela belakang ini juga unik ya, karena dia nggak tegak tapi agak miring sedikit seperti itu. Di bagian pintu juga over fendernya ini ada logo TAF ya. Di bagian claddingan hitamnya ada rem belakang yang dia modelnya tromol, dan tangkinya di sebelah kiri. Dan beda banget nih sama Daihatsu yang biasa dijual, dia modelnya tuh yang ditekan gitu kayak mobil Eropa. Lanjut ke belakang, ini juga unik banget ya. Dia kotak banget dan beda gitu dibandingin mobil-mobil city car yang biasa ada di jalanan Indonesia. Jadi emang kalau di Jepang itu kan dia memaksimalkan space ya. Nggak boleh lebih dari 3,4 meter, lebar nggak boleh lebih dari 1,48 meter, dan tinggi nggak boleh lebih dari 2 meter. Jadi bener-bener di maksimalin banget kapasitas di kabinnya. Untuk kaca belakang dia sudah lengkap dengan defogger, ada wiper juga, ada hammer stop lamp di balik kacanya, ada antena short pole di bagian sini yang
uniknya buat mobil Jepang dia di tengah ya. Biasanya kan kalau mobil Jepang itu offset di kanan. Di bagian tengah pintu bagasi ini juga ada garnish aksesoris yang aslinya itu nggak ada, dan ada emblem Daihatsu sama emblem TAF. Di bagian lampu ini juga bentuknya mirip seperti lampu depannya, jadi kayak ada bentuk huruf C dan ada kotak-kotak gini yang ini isinya lampu rem LED-nya, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur masih bohlam. Di bagian bawah juga cladding-nya itu nyambung ke bumper belakang yang ada reflektor sama ada sensor parkirnya ya. Di bagian bawah bumper juga ada semacam aksen kayak mudguard, bukan mudguard, apa namanya, underguard gitu atau scuff plate lah kita bilangnya. Dan di bagian belakang sini pintu bagasi itu bukannya nggak di tengah ya, melainkan di agak ke kanan dikit karena ini ada 3 buah dot yang menandakan tombol bagasinya. Nah, seperti ini bagasi dari Daihatsu TAF versi K-Car. Jadi ya khasnya K-Car bagasinya tuh nggak begitu gede, tapi untuk di TAF ini unik ya, karena di bagian belakang sini yang tempat biasa kita naruh barang-barang yang agak kotor, misalnya kita habis mancing gitu, naruh ember isinya ikan, ini bisa lebih mudah dibersihkan ya dibandingin kalau lantai bagasinya pakai kain. Nah, di bagian sini juga ada pelipatan joknya. Untuk pelipatan joknya dia 50-50 fold dan bisa dilipat rata lantai seperti itu. Di bagian bawah sini juga ada tempat buat penyimpanan tambahan, sama di bagian bawahnya lagi ini tuh kayak ada tempat penyimpanan tersembunyi yang isinya dongkrak sama tire repair kit. Jadi dia nggak ada ban serep ya. Ini gampang banget dibersihinnya kalau misalnya lagi kotor. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Daihatsu TAF tipe X Turbo ini. Nah, untuk mesinnya dia seperti ini. Jadi dia menggunakan mesin yang dibatasi oleh peraturan Keiji Dosha di Jepang ya. Maksimal 660 cc dan tenaga maksimalnya 64 horsepower. Cuma di versi X Turbo ini dia ada turbocharger berikut dengan intercooler, karena ada juga yang versi NA. Dia 3 silinder, tenaganya tadi maksimal 64 horsepower dan torsinya 100 Nm. Transmisinya CVT, baik yang versi front wheel drive atau yang all wheel drive, karena unit yang ini uniknya all wheel drive, jadi dia agak bisa dibawa off-road lah sedikit. Dan untuk ruang mesinnya juga standar Daihatsu ya, belum dicat sampai ke dalam-dalam. Di bagian cupnya juga belum dicat dan at least sudah ada peredamnya. Oke, yuk kita tutup aja dan kita cek ke interiornya. Untuk interior juga sama seperti bagian eksteriornya ya, jadi temanya itu kan kayak agak off-roady atau agak camo gitu ya, makanya bentuk atau motif dari joknya ini kayak kamuflase gitu, dan ada aksen jahitan warna orange di bagian jok depan. Pengaturan jok pengemudi masih manual tapi lengkap dengan pengatur ketinggian, senderan sama slide maju mundur. Ini juga sudah ada airbag samping di bagian sini. Oke, sekarang kita masuk dulu, dan karena tadi sudah menggunakan kunci smart key gitu ya, tinggal kita injek rem aja dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, dia juga ada dial switch-nya di bagian instrument cluster ya. Oke, sudah nyala. Yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Daihatsu TAF ya, dan sama seperti bagian eksteriornya, bagian interiornya juga serba ngotak, jadi mirip banget sama ya TAF yang zaman dulu ya, kan kotak banget tuh, dari bentuk dashboardnya, bentuk center konsolnya, yang nggak kotak cuma setirnya doang. Dan setirnya yang tipe X Turbo ini sudah dilapis kulit. Pengaturannya dia bisa diatur tilt, tapi belum bisa diatur teleskopik ya. Nah, kalau kita lihat ke bagian-bagian interior ya, ini sebetulnya lumayan familiar ya, karena banyak common parts yang ada di Daihatsu Rocky ataupun Daihatsu Xenia juga ya. Kayak contohnya tombol setirnya ini mirip banget sama Rocky atau Xenia. Ada buat volume, ganti track, terus pengaturan MID-nya di sini, ada angka tutup telepon dan voice command. Di tengah ada klakson sama airbag, dan di sebelah kanan ada tombol cruise control yang adaptif. Jadi untuk mobil LCGC Jepang ya,
bisa dibilang ini fiturnya canggih sekali. Dan kalau misalnya kita tahan, dia tuh bisa dijadiin cruise control standar ya. Jadi kalau diklik biasa itu cruise control yang adaptif, jadi dia bisa menyesuaikan jarak antara mobil di depan tuh seperti itu. Ada 3 level jarak, tapi kalau misalnya kita tahan pas nyalain, dia berubah menjadi cruise control biasa yang ya udah nggak ngerem gitu kalau misalnya di depan ada mobil. Ada tombol trip meter dan tombol power mode juga ya, sama seperti Xenia atau Rocky. Di belakang setir juga ada yang unik, karena kalau kita lihat ini kan tuas lampu sen atau lampu utama yang kayak di mobil-mobil Daihatsu atau Toyota gitu ya. Tapi ada yang unik karena selain dia posisi defaultnya di auto dan dia nggak ada posisi lampu senja ya. Jadi kalau mau lampu senja itu kita turunin sekali ke bawah, dan kalau misalnya mau dimatiin full kita tahan. Nah, sampai bagian instrument clusternya tuh nggak ada simbol ini. Kalau ini nyala nih, kalau kita tahan, nah ini tandanya lampu eksterior tuh udah mati. Dan kalau misalnya mau nyalain lampu utama full, kita ke atasin, dan dia defaultnya di auto. Tapi yang ada yang unik lagi, kalau misalnya kita nyalain lampu sen, dia tuh kayak tuas lampu sennya BMW atau Mini, jadi dia balik ke tengah. Sama kalau kita nyalain ke sen kiri gitu ya. Ini unik banget. Triple turn signal itu tetap ada gitu ya, kayak gini. Tapi itu kan cuma kedip sekali doang. Tapi kalau misalnya kita mau nyalain sennya terus menerus, dia balik ke tengah gitu. Jadi unik banget. Dan kalau kita belokin, nah dia auto cancel. Ini unik banget. Di balik setir yang sebelah kiri ada tuas wiper depan belakang. Instrument clusternya juga kalau kita lihat MID-nya, ini mirip banget sama instrument clusternya Xenia ya, yang MID-nya tuh sudah LCD screen di tengah. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi ya, dia tuh ada framing warna bronze gitu ya, sama seperti di bagian dashboardnya yang ini unik sekali. Di sebelah kiri ada tachometer dan di sebelah kanan ada speedometer yang khas mobil K-Car. Top speednya cuma 140 km per jam doang. Untuk MID-nya sendiri ini mirip juga seperti di Xenia, jadi ada konsumsi BBM rata-rata dan sisa jarak tempuh seperti ini. Terus ada waktu berkendara dan kecepatan rata-rata. Ini untuk idle stopnya, udah berapa lama kita pakainya. Ada jam analog, ini untuk simbol active safety-nya atau advanced safety assist-nya. Dan ini layar peringatan. Di bagian bawah juga ada gear indicator sama odometer sama fuel gauge. Dan kalau kita setting instrument clusternya juga ini mirip banget sama seperti di Xenia gitu. Ada brightness panel instrumen, pengaturan tanggal dan kalender. Terus ada ini entah apa, ada ACC, kemungkinan ini untuk settingan adaptive cruise controlnya. Dan yang gue inget sih ini buat lampu sen ya, jadi sama seperti Xenia juga bunyi lampu sennya ada 3, yang seperti ini, dan seperti ini. Jadi ya walaupun ini bahasa Jepang, tapi ya karena bentuknya familiar dengan produk Daihatsu yang versi Indonesia, jadinya nggak begitu ngebingungin ya. Tapi tinggal pakai Google Translate yang di handphone aja bisa lah ditranslate ya. Lanjut ke sebelah kanan, dia juga ada door indikator seperti itu. Ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup seperti ini, dan ada framing warna bronze juga. Cup holder di bagian sini. Di bagian bawah ada tombol buat engine start button, ada tombol untuk mematikan rem otomatisnya kalau ditahan. Kalau diklik sebentar, itu untuk matiin lane departure warning-nya ya, atau lane keep assist mungkin kalau di sini. Ada sensor parkir, tombol untuk mematikan auto stop, dan ada tombol untuk mematikan traction control. Dan kalau ditahan dia matiin stability control. Lanjut ke bagian bawah sini, ada tuas pembuka kapas ini di bagian situ. Untuk pedalnya dia masih model gantung semua dan nggak ada footrest yang agak nonjol, tapi emang ruangannya lumayan lega. Untuk door trim ini hampir semuanya plastik, emang semuanya sih, bahkan tadi gue kirain ini kayak panel fabric gitu, dan ini serba rugged gitu ya, jadi tebel gitu plastiknya karena sesuai dengan tema off-roadingnya. Ada handle pintu yang chrome, dan bagian sini tuh ya mirip banget Daihatsu lokal nggak sih. Di bagian pengaturan spionnya yang sudah auto folding, ada pengaturan jendelanya yang auto up down di sisi pengemudi doang, dan ada window lock juga. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Terus untuk di sini Twitternya nggak ada ya, jadi mungkin aksesoris juga kalau di Jepang. Sudah lengkap dengan SRS curtain airbags. Di bagian atas ini ada grab handle pengemudi, ada seat belt tapi nggak ada pengatur ketinggiannya. Untuk sun visor pengemudi di sisi luarnya ada card holder dan ada cerminnya walaupun nggak ada lampunya. Terus di bagian sini ada peringatan untuk airbag, dan
di bagian sini juga kayak ada semacam defogger gitu ya, tapi ini sebetulnya kayaknya bukan ini buat sistem e-tol card yang biasa ada di mobil-mobil Jepang gitu. Jadi kalau kita lewatin gerbang tol, kita nggak perlu ngerem lagi, cukup memperlambat, nanti datanya akan otomatis ketarik gitu ya, ada transaksinya. Spion tengah dia nggak ada dimmernya, baik manual ataupun yang auto. Lampu tengah ini masih bohlam. Ada seatbelt indikator untuk penumpang belakang, dan di bagian atas ini ada atap kaca ya. Jadi ini glass roof, tapi bukan panoramik juga karena cuma sampai baris depan doang, dan plafonnya juga bisa ditutup secara manual. Sun visor kiri juga sama, ada cermin dan card holder. Untuk di bagian tengah, head unitnya nggak ada ya, karena head unit yang versi Jepang sendiri tuh full bahasa Jepang. Jadi kalau masuk ke sini tuh agak membingungkan, takutnya jadinya ya udah kosong gini aja, dan nanti sama pihak JDM CBU Carsnya atau mungkin buyernya sendiri yang mau masang head unit sesuai selera itu bisa banget. Di bagian tengah sini juga ada yang unik ya. Jadi ventilasi AC-nya buat yang penumpang sama yang pengemudi itu beda bentuk. Yang pengemudi tuh kayak di sisi luarnya, sedangkan yang buat penumpang depan itu malah horizontal. Unik sekali. Tombol hazardnya juga mirip seperti di Xenia dan Rocky. Di sebelah kanannya ada tuas transmisi, dia menggunakan transmisi CVT. Ada mode drive, mode sport, dan mode engine brake. Terus di sebelah kirinya juga ada tombol buat AC ya. Jadi AC-nya sudah single zone automatic climate control. Suhu paling dingin 17,5 derajat, paling panasnya 32,5 derajat. Jadi sudah lengkap dengan heater ya, khas mobil Jepang sih ya, karena di sana ada 4 musim. Sirkulasi udara di sini ada di fogger depan, ada di fogger belakang, terus ada buat arah AC-nya lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Fan speed di sini, mode AC, ada auto climate dan buat off ya. Terus di bagian bawahnya ada pemanas jok untuk 2 jok depan, tapi satu level doang, dan ada power outlet 12 volt sama ada power outlet 2,1 ampere yang model USB-A. Di bagian tengah sini juga ada tempat penyimpanan yang pas banget buat naro handphone ya, tapi nggak ada wireless charger, dan dia juga sudah electronic parking brake yang kalau lihat bentuk tombolnya ini mirip banget kayak di Toyota Veloz ya. Injek rem dan tekan ke bawah untuk melepas, dan tarik ke belakang untuk menyalakan. Dia juga lengkap dengan brake hold. Di bagian tengah sini jadi kosong gitu ya, nggak ada center console, dan ada satu buah armrest yang ini nempel ke jok pengemudi yang di dalamnya ada tempat penyimpanan seperti itu, dan ini juga bisa dilipat seperti ini. Untuk di bagian dashboard sebelah kiri dia ada open storage seperti ini. Di bagian bawahnya juga ada glove box yang lumayan besar, dan di dalamnya ada satu buah USB lagi tuh di bagian situ, 2,1 ampere juga. Di bagian sebelah kiri juga ada cup holder untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari Daihatsu TAF 2022. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Daihatsu TAF. Oke, nah untuk di kabin belakang sini juga ya masih cukup lega. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada legroom 5 jari, jadi masih lumayan banyak. Dan untuk headroomnya sendiri, walaupun dia nggak setinggi K-Car Toolbox lainnya gitu ya, dia masih lumayan lega kok, masih ada 5 jari seperti ini. Nah, karena dia yang versi all wheel drive, dia ada gundukan di bagian sini. Mungkin yang versi front wheel drive juga tetap ada ya. Dan di belakang jok depan juga nggak ada seat back pocket, jadi kurang praktis sih di bagian sini. Untuk di bagian jok belakang, motifnya tuh mirip seperti di jok depan juga. Dia agak camo gitu, cuman dia nggak ada jahitan orange-nya kayak di depan. Dan dia juga nggak bisa rebah-rebah banget ya. Ini udah paling tegak, dan ya udah segini doang posisinya. Seenggaknya head restraint adjustable, seat belt 3 titik, dan ada input ISOFIX di kedua jok belakang. Tapi dia cuman 2 seater aja ya, nggak bisa muat 3 orang di tengah kayak mobil kebanyakan. Di bagian atas, di kiri dan kanan juga ada grab handle. Untuk di bagian door trim belakang, dia tuh lebih ragat lagi ya plastiknya, jadi mirip seperti mobil-mobil militer gitu lah kurang lebih. Nggak ada armrest, cuma coakan buat nutup pintu. Handle pintunya juga nggak chrome, dan switch power window-nya ini unik banget ya, kayak toggle switch gitu, dan paling turun cuma segini doang. Yang penting ada 2 buah cup holder sama ada speaker juga di belakang sini.
Oke, kayak tunggu situ aja untuk di bagian kabin dari Daihatsu TAF 2022 ini. Yuk, sekarang kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu TAF X Turbo tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari JDM CBO Cars Pondok Indah ini akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.